Kemarin kan kita udah bahas terkait 17 tuntutan yang harus selesai dalam waktu 1 minggu. Nah, ini tuh lanjutannya 8 tuntutan yang harus selesai dalam waktu 1 tahun. Buat kalian yang pengen tahu 17 tuntutan itu apa aja, bisa cek VT sebelumnya ya. Sini aku jelasin 8 tuntutan rakyat yang harus selesai dalam waktu 1 tahun pakai bahasa baik. Jadi, yang pertama harus bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran. Apa aja itu bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran? Mereka harus membuat tim khusus untuk pemeriksaan anggota DPR. Ada yang nakal atau tidak ya anggota DPR-nya. Ada yang curang atau tidak ya anggota DPR-nya. Mereka harus membuat tim itu. Dan tim ini harus berasal dari luar pemerintah. Bukan dari orang dalam pemerintah. Dan orang ini tuh harus netral. Supaya bisa tidak berat sebelah, tidak berpihak kemanapun, dan bisa dipercaya. Terus juga harus ditingkatkan persyaratan pemilihan anggota DPR. Tidak boleh lagi koruptor itu masuk ke dalam kursi parlemen. Tidak boleh lagi orang yang punya catatan kriminal, yang punya catatan jahat di masa lalu, yang pernah masuk penjara untuk masuk ke dalam anggota DPR. Terus juga perlakuan istimewa harus dihapus seperti pensiunan seumur hidup. Itu tidak boleh lagi. Terus juga transportasi itu tidak boleh lagi diberikan kepada mereka. Terus juga seperti pengawalan istimewa. No, big no, tidak boleh lagi. Terus juga pajak-pajak anggota DPR yang ditanggung negara tidak boleh lagi. Mereka harus mengeluarkan pajak sendiri dari gaji mereka. Masa kita, ibu-ibu kita sudah kerja, orang tua kita sudah bekerja, susah payah untuk menggaji mereka. Masa mereka gajinya dibayarkan oleh pemerintah lagi? Tidak boleh. Jadi mereka harus mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak. Yang kedua adalah reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Apa sih ini maksudnya? Maksudnya adalah partai politik jangan mikirin jajan sendiri dong. Harus mikirin rakyat juga. Jangan mikirin diri sendiri. Kalau misalnya ada partai yang oposisi, itu harus berani menegur pemerintah. Jangan diam-diam aja. Intinya nggak boleh mikirin diri sendiri. Harus mikirin rakyat juga. Masa kamu aja yang mau jajan, kita tidak mau jajan, jadi harus mikirin jajan orang lain juga. Jangan mikirin jajan sendiri aja. Yang ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Apa sih ini maksudnya? Maksudnya, ayah ibu kita yang gajinya itu pas-pasan, jangan diberatin dengan pajak-pajak yang berat-berat. Dan orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan yang besar itu harus membayar pajak lebih banyak dan sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya buat apa sih dibuat seperti ini? Tujuannya itu supaya uang pajak bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat banyak. Seperti kesehatan, pendidikan, subsidi bensin, dan lain sebagainya. Yang keempat, sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor. Ini maksudnya apa lagi? Maksudnya orang-orang yang terjerat kasus korupsi itu jika dia merugikan negara sampai miliar-miliaran sampai triliunan itu otomatis langsung disita haknya semua. Rumahnya disita, susu-susunya disita, mainannya disita, semuanya disita habis. Jadi langsung jadi miskin. Tujuannya buat apa dibuat seperti itu? Supaya orang-orang jadi takut untuk korupsi. Karena takut miskin semua. Yang kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Maksudnya ini apa lagi? Maksudnya polisi harus lebih ramah, profesional, dan adil. Supaya polisi tidak boleh lagi pukul-pukul pendemo. Tidak boleh lagi polisi berpihak ke pejabat. Dan juga polisi itu harus lebih dekat kepada rakyat. Bukan untuk nakut-nakutin rakyat.
Kayak rakyat itu harus merasa nyaman dengan kehadiran polisi, bukan untuk ditakut-takutin. Yang keenam, TNI semuanya balik ke rumah tanpa pengecualian. Kenapa seperti itu? Supaya jelas, tugas utama TNI itu menjaga negara dari musuh-musuh luar. Dan tugas kepolisian adalah mengurus-urus sipil. Jadi tidak ada lagi anggota-anggota TNI yang mengurus demo, buruh, sipil, dan lain sebagainya. Biar semua itu adalah urusannya polisi. Yang ketujuh, perkuat hak asasi manusia. Supaya apa? Supaya rakyat tidak dipukuli, tidak disiksa, dan tidak hilang. Semuanya harus dijaga dengan aman. Jadi, hak asasi manusia harus diperkuat supaya kita merasa tenang, aman, dan nyaman tinggal di negara kita tercinta, Indonesia. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, perbaiki undang-undang ekonomi dan ketenaga kerjaan. Supaya apa dan apa maksudnya? Maksudnya, undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan kebijakan yang menyusahi rakyat kecil, petani, buruh, itu harus direvisi dan diperbaiki. Agar apa? Agar para buruh mendapatkan gaji dan pekerjaan yang sesuai. Dan juga petani itu tidak rugi melulu. Intinya rakyat kecil tidak disusahkan dan supaya bisa makan dan main-main dengan tenang. Nah, sampai sini semuanya udah paham kan apa itu 17 dan 8 tuntutan rakyat. Intinya, semua ini adalah tuntutan-tuntutan yang berpihak kepada rakyat untuk menegakkan keadilan di negara kita tercinta. Kalau semuanya sudah paham, next kita bahas apa lagi ya?